Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya, secara khusus yang menonton video ini, selalu sehat, sukses, sejahtera, selamat selamanya, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat-sahabat sekalian, para guru, calon-calon guru, juga sahabat-sahabat sekalian, pagi hari ini saya akan membacakan salah satu rilis dari Kompas TV terkait dengan kaburnya seorang bocah usia 11 tahun. Namun sebelum membacakan rilis ataupun berita dari Kompas TV ini, apabila ini bermanfaat, video ini bermanfaat, jangan lupa yang belum subscribe, boleh subscribe, like, komen, share kepada teman-teman lainnya. Sekali lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, saya akan membacakan terkait kaburnya seorang bocah usia 10 tahun yang diberitakan oleh Kompas TV. Saya bacakan. Kompas TV, 9 April 2021. Setahun kabur dari rumah, bocah asal Tasikmalaya ditemukan. Tegal, Kompas.tv. MR, bocah 11 tahun, anak pasangan Iskandar dan Lina Kurniasih, warga Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang hilang selama 1 tahun, akhirnya dijemput Ketua KPAI daerah Tasikmalaya di Mapolres Tegal Kota. MR diketahui kabur dari rumahnya pada April 2020 yang lalu saat berusia 10 tahun. Berarti sekarang sudah usianya 11 tahun nih, 2021 ini. Kita lanjutkan. Ia diduga bergabung dengan komunitas anak pang hingga akhirnya berada di kota Tegal. MR sempat diamankan Satpol PP Kota Tegal saat melakukan razia. Namun, MR berhasil kabur. Ia akhirnya ditemukan warga saat kebingungan di jalan hingga diserahkan ke Mapolres Tegal Kota sejak 2 hari yang lalu. Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari mengatakan selama di Mapolres Tegal Kota, unit PPA Satreskrim Polres Tegal Kota berkomunikasi dengan unit PPA Polres Tasikmalaya dan KPAI setempat untuk mencari kedua orang tua MR. Diketahui kedua orang tua MR telah berpisah, namun baru diketahui keberadaan ayah MR. Jadi anak ini setelah kedua orang tuanya berpisah dan baru diketahui dengan ayahnya MR. Lanjutkan ya. Ketua KPAID Tasikmalaya Antro Inanto mengatakan dari hasil investigasi, MR meninggalkan rumah karena pola asuh yang kurang kondusif. Saat itulah MR diduga bergabung dengan komunitas anak pang. KPAID itu adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya, daerah Tasikmalaya itu adalah Pak Antorianto yang mengatakan bahwa anak itu diduga bergabung dengan komunitas PANG. Komunitas PANG itu adalah pemuda yang biasa ikut gerakan menentang masyarakat yang mapan, biasa umumnya begitu. Mereka itu berpakaiannya pun
berbeda dari yang lainnya. Itu kira-kira ya komunitas punk itu. Kita lanjutkan. Namun seminggu kemudian MR sempat ingin pulang, tetapi karena tidak tahu jalan, ia pun mengikuti teman-temannya sesama anak punk hingga berada di kota Tegal. Waduh, jauh benar nih. Dari Tasikmalaya yang termasuk kategori kabupaten yang ada di Jawa Barat. Jadi anak itu sudah sampai ke Tegal, ke Provinsi Jawa Tengah. Lumayan jauh perjalanannya. Apabila dari Tasikmalaya harus melewati dulu, salah satunya lewat Cirebon, Brebes, Pemalang, dan selanjutnya ini. Saat di Mapolres Tegal Kota, MR pun sempat melakukan video call dengan ayahnya yang berada di Karawang, Jawa Barat. Setelah dijemput tim KPAID Tasikmalaya, MR akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu karena ia merasa sakit pada tulang lengan. Sementara sampai saat ini ibunda MR, Lina Kurniasih, belum diketahui keberadaannya pasca bercerai dengan suaminya. Nah, itulah beritanya, rilis dari Kompas TV, salah satu media nasional yang sudah lama berada di Indonesia. Nah, inilah setahun kabur dari rumah bocah asal Tasikmalaya itu ditemukan. Kalau usia 10 tahun berarti pada saat itu anak itu adalah masih usia kelas 4 SD. Pertanyaannya, mengapa kabur? Seperti diungkapkan oleh KPAID, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Tasikmalaya, MR itu kabur di pola asuh yang kurang kondusif. Di antaranya karena perceraian. Anak usia kelas 4 SD, tentunya anak ini masih memerlukan perhatian dari kedua orang tua, masih memerlukan bantuan dari orang tua. Tentunya dengan kabur ini bisa saja diakibat faktor fisiologis atau juga faktor lingkungan itu sendiri. Faktor fisiologis apa saja? Misalkan kondisi di rumahnya tidak menyenangkan, tidak nyaman, tempat tinggal kurang nyaman, hidup pun kurang nyaman, bahkan mungkin untuk kehidupan sehari pun kurang nyaman. Yang paling utama adalah bisa saja karena kurangnya perhatian dari orang tua. Ini adalah fisiologis. Anak bukan pujian-pujian juga tidak ditemukan, maka anak itu merasa tidak nyaman di rumahnya. Apabila terjadi sama itu wajar, karena anak merasa di rumahnya tidak ada komunikasi di antara orang tua. Sekali lagi, mengapa anak usia SD kurang lebih usia 10 tahun diberikan usia kelas 4 SD adalah anak yang rentan. Karena anak usia itu adalah dunia konkret. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang dirasakannya, dia akan mengikuti dunia sekelilingnya. Bisa saja terjadi apabila anak itu mengikuti komunitas itu, perilaku komunitas yang lebih dewasa, mau tidak mau dia akan mengikuti perilaku seperti yang diikutinya. Yang dikhawatirkan tentunya adalah mengeksploitasi anak usia SD. Eksploitasi apa? Dikhawatirkan apabila anak ikut dengan kelompok-kelompok tertentu yang distorsi, ada penyimpangan sosial, maka anak akan dimanfaatkan menjadi eksploitasi bagi mereka. Oleh karena itu wajar apabila KPAID itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu, memperhatikan sangat peduli terhadap itu, karena itu dijamin oleh undang-undang. Tidak nyaman bagaimana? Bisa saja dalam kehidupan kesehariannya, yang bisa bermain, dia tidak bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Kalau untuk makan, mungkin dia pun ada kesulitan untuk makan. Bahkan untuk kehidupan sehari pun dia akan kesulitan. Itulah yang menjadi penyebab dia kabur. Yang kedua, bisa juga dampaknya adalah
akibat dari kurang komunikasi, kurang perhatian, kurang bimbingan dari orang tua, sehingga anak pun akan keluar. Terlebih apabila orang tuanya sangat sibuk dengan dunia orang tuanya tanpa berikan anaknya, maka anak akan wajar akan mencari perlindungan, mencari lingkungan, mencari tempat yang lebih nyaman bagi dirinya. Apa yang harus kita lakukan? Ciptakanlah di rumah itu adalah menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang aman, dan hak-hak anak terpenuhi, baik secara fisiologis, makan, minum, dan lain sebagainya, juga bermain juga harus diberikan hak, terlebih pendidikannya. Yang lebih khusus lagi adalah bagaimana orang tua yang bisa memberikan perlindungan, kenyamanan, kasih sayang, sehingga dia merasa nyaman di rumahnya. Itulah yang perlu sampaikan. Sekali lagi dari berita ini mudah bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama lindungilah anak-anak kita, terlebih anak yang usia masih bisa SD, yang masih memerlukan perlindungan, yang memerlukan kasih sayang, yang memerlukan perhatian dari kita semuanya. Ciptakanlah sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Setidaknya ada komunikasi antara orang tua dengan anak, dan apa yang merasa kurang terhadap diri anak bisa komunikasi dengan orang tuanya, dan orang tua pun bisa komunikasi dengan anaknya, sehingga terjadi komunikasi dan ada solusi di antara keluarga dengan anak-anak. Yakinlah kita semuanya bisa melakukan semacam ini selama kita ada komunikasi dan selalu memperhatikan hak-hak anak. Demikian gue sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas kekurangannya. Dua pahala lahiji Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.